Kembali lagi pemirsa di Ligwina Show. Di sini kita akan menyehatkan keuangan Anda dan keluarga Anda. Nah, kami masih membahas soal bagaimana kita menyiapkan keuangan jika terjadi bencana seperti banjir. Yang pertama kita harus siapkan adalah memiliki dana darurat. Karena pada saat banjir, Anda harus langsung bersiap nih. Apa yang harus kita siapkan? Apakah harus menyiapkan makanan lebih banyak? Karena mungkin rumah tidak kena banjir, tapi jalanan di depan rumah kita kena banjir sehingga aksesnya akan menyulitkan kita. Nah, jika kita memang seperti itu, uang mungkin harus ada supaya kita siap. Berapa banyak yang harus kita siapkan? Makanan apa yang harus ada? Dana darurat ini akan menjadi akses pertama yang kita siapkan supaya bisa membeli perbekalan lebih banyak di rumah. Tentu saja Anda membutuhkan air minum, kemudian membutuhkan makanan. Jika punya anak kecil mungkin makanannya tidak bisa sembarangan, tetap harus makanan yang sehat. Anda mesti memiliki satu ruangan khusus yang bisa menyimpan stok. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin pindah rumah segera. Kalau ingin pindah rumah, maka yang harus kita siapkan pertama adalah Anda mau pindahnya kemana. Ketika pindah kemana, Anda mungkin harus menyiapkan uang untuk kontrakan. Kemudian jika Anda memang saya ingin beli rumah saja, daripada uang kontrakannya habis begitu saja, maka yang harus Anda siapkan adalah DP-nya. Ini tentu saja akan membutuhkan waktu lebih banyak. Terakhir tentu saja Anda harus menyiapkan yang kita sebut asuransi. Asuransi ini biasanya adalah asuransi umum yang memang digunakan untuk melindungi aset-aset kita seperti kendaraan bermotor, mobil, atau rumah kita. Pemirsa, yang saya ingin bahas sekarang adalah soal dana darurat. Tadi kita sudah bahas kalau dana darurat Anda harus menyiapkannya berdasarkan pengeluaran bulanan dikalikan dengan 4, 6, 9, atau 12 kali. Ayo kita ambil contoh, jika Anda adalah sebuah keluarga dengan 2 anak, maka Anda membutuhkan 12 kali pengeluaran bulanan sebagai target dana darurat. Saya sebut target karena biasanya jarang sekali orang yang langsung bisa memiliki dana darurat dalam jumlah lengkap. Nah, dengan 2 anak Anda membutuhkan 12 kali pengeluaran bulanan. Jika pengeluaran bulanan Anda adalah 5 juta setiap bulannya, maka Anda membutuhkan 12 kali 5 juta. Ini angkanya nggak sedikit, ini kira-kira 60 juta ya. Dalam 1 tahun harus terkumpul, tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mungkin Anda bisa mengumpulkannya dalam waktu 1 hingga 3 tahun mendatang. Caranya bagaimana? Mengumpulkan dengan cara paling sederhana adalah dengan menabung. Biasanya saya mengajak orang untuk menabung antara 10-30% dari penghasilannya, dan ini dikumpulkan sedikit-sedikit. Tentu saja tujuan finansial kita tidak hanya soal dana darurat, jadi 10-30% ini untuk berbagai tujuan finansial kita. Menyimpannya di mana? Dana darurat ini bisa disimpan dalam bentuk tabungan. Biasanya 1 kali pengeluaran bulanan, sisanya kita bisa simpan dalam bentuk deposito, dalam bentuk reksadana, biasanya dalam bentuk reksadana pasar uang, dan jumlahnya jangan terlalu banyak karena reksadana masih mengandung resiko yang lebih tinggi daripada deposito. Terakhir kita bisa simpan dalam bentuk emas, karena dalam keadaan perang maupun damai, emas adalah emas. Maka emas sangat penting untuk ada sebagai salah satu komponen dana darurat Anda. Itu tadi soal dana darurat, tapi saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa aset yang kita miliki saat ini harus kita lindungi dengan asuransi, dan ada 2 jenis asuransi yang bisa Anda pakai, yaitu asuransi mobil dan asuransi rumah. Jika Anda membeli rumah dengan KPR, kredit kepemilikan rumah, maka rumah ini biasanya sudah memiliki asuransi rumah untuk melindunginya dari kebakaran, terutama kebakaran. Bagaimana dengan banjir? Jadi ternyata ketika kita memilih untuk membeli asuransi, ada polis asuransi yang standar dan ada polis asuransi yang kemudian ditambahkan dari standar tersebut. Polis asuransi standar biasanya hanya mengcover yang kita sebut Flexas, yaitu fire atau kebakaran, lightning atau petir, lalu ada atau ledakan, kemudian aircraft atau kejatuhan pesawat, dan yang terakhir smoke atau kerusakan yang disebabkan oleh asap. Flexas. Nah, jika Anda memiliki rumah dan Anda sudah punya asuransi untuk rumah, tolong periksa apakah polis asuransinya hanya berisi Flexas atau memang sudah ditambahkan perlindungan jika terjadi banjir. Karena tidak semua asuransi rumah ini sudah memiliki perlindungan dari terjadi banjir. Jangan sampai Anda berharap, terjadi banjir rumah saya sudah diasuransikan kok. Ternyata asuransi yang dimiliki adalah standar yang hanya terdiri dari Flexas tadi, yaitu kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan kerusakan karena asap. Padahal yang Anda butuhkan sebetulnya untuk kota seperti Jakarta adalah tambahan dalam polis asuransinya perlindungan terhadap banjir. Seperti apa sih biaya yang kita butuhkan untuk membeli asuransi rumah? Angkanya tidak terlalu besar karena biasanya rata-rata premi untuk asuransi rumah beserta isi bangunannya itu hanya antara 0,03%
hingga 0,15% dari uang pertanggungan yang kita inginkan sebagai perlindungan. Jadi Anda tidak usah terlalu khawatir, jumlahnya tidak terlalu besar dan tentu saja menurut saya ini sesuatu yang mudah untuk kita bayarkan. Biayanya cukup kita bayarkan setahun sekali, range-nya mungkin bisa kita batasi. Total asuransi yang kita miliki preminya jangan melebihi 10% dari seluruh penghasilan kita disetahunkan. Jadi sebetulnya membeli asuransi pun harus ada dalam rencana keuangan kita dan menjadi bagian dari pengeluaran kita setiap bulannya. Tentunya ada lagi yang saya ingin bahas, yaitu dalam bentuk ketika kita ingin pindah rumah, apakah mengontrak ataukah pindah rumah dengan DP rumah. Tapi tentu saja saya ingin juga mendengar komentar dan pertanyaan dari Anda, dan itu akan kita bahas sesudah yang satu ini. Tetap di Ligwina Show.